Selamat malam, saudara-saudara. Kita bersyukur ya, malam hari ini kita boleh kembali bertemu dan kita akan memulai dengan Matius ya. Jadi Matius pertama nih ya. Matius itu mulai dengan silsilah Yesus begitu ya. Jadi akar Yesus sang guru begitu ya. Kenapa saya berikan judul sang guru? Oleh sebab Kristologi Matius itu memang banyak memuat isi ajaran Yesus. Ya, jadi Yesus itu sangat kental peranannya sebagai guru, tapi guru yang beda begitu ya sama Musa. Dibanding Musa, nabi-nabi itu berbeda sekali ya. Tetapi itu sebabnya kalau saudara lihat Injil, Matius yang paling banyak memuat ajaran ya. Khotbah di bukit aja dua tiga pasal tuh ya. Perkataan Yesus semua ya. Jadi actionnya sama kata-katanya banyak sekali ya. Kalau Markus actionnya banyak begitu ya. Lukas banyak kata-kata tapi Matius sangat banyak ya. Karena itu kita akan melihat ya. Seperti biasa pertemuan pertama tentunya kita nggak hanya membahas pasal satu, tetapi lebih juga memberikan pengantar tentang kitab itu ya. Nah, karena ini yang pertama kita mari bicara saudara sekalian ya tentang Injil Matius itu sendiri ya. Posisinya Injil Matius di dalam sejarah gereja ditempatkan pertama ya di dalam kanon perjanjian baru kita ya. Kita kalau ajar anak sekolah minggu, eh, kita menghafal apa ya urutan Alkitab PB itu yang pertama adalah Matius ya. Kenapa demikian? Saudara, pernah ada masa bahwa Matius dianggap sebagai kitab pertama yang ditulis. Pernah dianggap ya, tetapi dengan ilmu pengetahuan, perkembangan, pencarian arkeologi, perbandingan manuskrip, kita menemukan Matius bukan yang pertama ya, tapi Markus. Sehingga urut-urutan di dalam perjanjian baru itu jangan dilihat sebagai kronologi sejarah, itu nggak berurutan juga, betul saudara sekalian ya. Jadi bahkan surat Paulus itu lebih dulu loh daripada Markus loh. Ya karena ketika Markus menulis, Paulus sudah dipenggal mungkin ya. Jadi Alkitab kita itu, iya orang boleh berkata Matius kemudian akhirnya Wahyu, tetapi sebenarnya nggak kronologis ya. Tetapi kenapa Matius itu tempatkan yang pertama? Karena dia isi Injilnya itu sebagai jembatan PL dan PB. Perjanjian lama, perjanjian baru. Saudara perhatikan ya, jadi sangat smooth sekali ketika kita pindah dari Maleakhi ke Matius. Itu betul-betul Injil yang menjadi jembatan. Karena banyak kutipan perjanjian lama yang digenapi di dalam Yesus yang dicatat oleh Matius, begitu loh. Jadi Matius itu adalah Injil yang menjembatani, kitab yang menjembatani perjanjian lama dan perjanjian baru ya. Dan kita harus mengatakan hal ini dari keempat Injil, saudara yang terkasih, yang paling banyak favorit diikuti bapak-bapak gereja adalah Matius. Ya, saya yakin setiap kita punya Injil yang kita lebih familiar, lebih favorit ya, meskipun kita cinta semua firman Tuhan, tapi mungkin ada beberapa kitab yang lebih dekat di hati kita, begitu ya, lebih kita pahami, kita familiar. Nah, untuk gereja mula-mula, Matius lah jawabannya ya. Itu Injil yang paling banyak dikutip oleh Bapak Gereja. Nah, saudara sekarang apa sih Injil Matius ciri khasnya ya? Dan apa perbedaannya begitu ya? Kalau kita bandingkan apa ciri khas dia begitu ya? Yang membuatnya berbeda dari tiga Injil lainnya. Yang pertama, ini Injil yang ditulis untuk orang Yahudi Kristen. Ya, orang Yahudi Kristen. Karena itu banyak sekali kutipan perjanjian lama, saudara sekalian ya. Maka genaplah nas yang disampaikan kitab suci. Maka genaplah nas yang disampaikan oleh nabi. Nah, begitu loh. Jadi banyak sekali hal-hal begitu karena memang pembacanya sangat paham dengan perjanjian lama. Ya, jadi kita melihat ada banyak referensi Yahudi ya. Orang Yahudi begini, begini. Jadi itu memang penerima Injil ini adalah orang Yahudi Kristen. Berikutnya, saudara sekalian, Injil ini juga banyak membahas hubungan antara Yesus dan hukum Yahudi, begitu ya. Jadi kalau Yesus datang, hukum Taurat di mana? Nah, Yesus sudah mengatakan Matius 5, Aku datang bukan meniadakan Taurat, tetapi menggenapinya. Nah, itu dijelaskan ya dalam pengajaran Yesus. Hubungan Yesus dengan hukum Yahudi, hukum Taurat itu apa? Sekarang hukum Yahudi, hukum Taurat dari Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Yesus berkata, tetapi aku berkata. Lalu Taurat diapain sama Yesus? Nah, begitu. Jadi Matius menjelaskan sejelas-jelasnya apa hubungan Yesus dengan hukum Taurat supaya orang clear ya. Ini menjadi dasar yang sangat baik untuk orang Kristen juga kita nih ya. Kita ini sudah di PB, Perjanjian Baru.
Tapi firman Tuhan tetap berlaku dong, Taurat kan? Lah, relasi kita sama Taurat bagaimana? Nah, saudara sekalian, sebenarnya di Roma sudah jelaskan Paulus ya, tapi Matius menambah dengan sangat limpah mengenai hal ini. Yang kedua, ciri khas Matius universal. Injil untuk semua bangsa. Saudara kalau perhatikan, Matius itu ujungnya sangat favorit, ayat favorit kita ya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, ini dia. Jadi, selain dia untuk orang Yahudi, ternyata makin jalan menuju akhir, itu makin untuk seluruh bangsa. Luar biasa, Matius ya. Jadi, memang dia jembatan, titik balik, turning point yang baik ya. Dari Yahudi menyebar kepada seluruh dunia ya. Dan itu diakhiri dengan amanat agung Tuhan Yesus ya. Jadikan semua bangsa muridku. Dan saat yang sama, kita melihat di Matius nih, kalau saudara baca dengan lebih teliti, itu ada sedikit ketegangan antara akar Yahudi. Ini kita orang Yahudi, Yesus datang untuk orang Yahudi. Yesus juga orang Yahudi. Tapi dia juga raja segala bangsa. Jadi ada ketegangan antara kita ini akar Yahudi, tapi kita harus menjangkau orang non-Yahudi. Karena yang disebut anak Abraham bukan cuma yang sukunya Yahudi, tetapi semua yang percaya pada Yesus. Nah, itu saudara sekalian. Jadi kita melihat nanti ada dinamika ini ya. Jadi Matius cukup peka dalam hal ini. Dan ini Injil yang berani terang-terangan mencatat pengecaman Yesus kepada pemimpin Yahudi. Saudara sekalian ya. Jadi ucapan celaka kepada celakalah engkau ahli Taurat, celakalah engkau orang Farisi. Itu dicatat oleh Matius. Jadi Matius tidak sungkan, Matius tidak tutup-tutupi, Matius tidak mengatakan, oh semuanya baik hubungan Kristen sama Yahudi. Oh tidak. Dia menyatakan dengan tegas, orang Kristen diusir, orang Kristen Yahudi diusir oleh orang Yahudi non-Kristen. Tidak boleh ibadah di sinagog. Ya, istilahnya begitu saudara sekalian ya. Jadi ada ketegangan begitu loh. Dan berikutnya ciri khas Matius yang berikutnya adalah Injil untuk gereja. Kenapa? Karena satu-satunya Injil yang menggunakan kata gereja, eklesia, itu Matius. Saudara sekalian ya. Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Itu kata Yesus. Jadi eklesia digunakan di Matius 16 ya. Jadi ini Injil untuk gereja dan memberikan petunjuk praktis untuk kehidupan gereja. Kalau ada orang berdosa, tegurlah empat mata ya. Kalau nggak berubah, bawa lagi satu saksi ya. Kalau masih nggak berubah, bawa lagi satu saksi. Kalau masih nggak berubah, kasih tahu ke pertemuan jemaat. Jadi dikasih tahu langkah-langkah disiplin gereja. Kalau ada orang bersalah, ditegur nggak dengar, gini langkahnya, prosedurnya. Satu orang, dua saksi, tiga saksi. Kalau tidak juga, maka bawalah kepada gereja. Ya, saudara sekalian, Matius sangat peduli kepada gereja. Ya, dan Matius sangat cocok untuk pengajaran dasar iman Kristen. Jadi, saya ingat memang guru sekolah minggu saya dulu kepada saya dan kepada teman-teman saya juga mengatakan kalau baca Alkitab nomor satu Matius. Ya, ada juga yang mengatakan Yohanes ya, tetapi tidak sedikit yang berkata Matius begitu ya. Ketika orang tanya, Lause, kita ini kita pertama mau baca Alkitab apa? Jawabannya seringkali Matius. Ya, ada orang berkata Yohanes, tapi Yohanes kan tidak semudah Matius, saudara sekalian ya. Ada begitu banyak lapisan-lapisan arti yang dalam ya. Kalau membaca Yohanes, Matius seperti cerita, begitu ya. Kisah Natal, orang Majus, itu semua di Matius. Ya, kita nggak ketemu di Markus, kita nggak ketemu di Lukas. Ya, kisah gembala kita ketemu di Lukas. Tapi kisah orang Majus, orang dari bangsa lain, nah itu kan ketemunya di Matius. Sudah ada apa ya, benih-benih universal, raja dari timur, non-Yahudi, datang mencari Mesias, orang Yahudi. Ya, jadi Injil ini luar biasa, Matius ya, keunikannya. Nah, saudara sekalian, apa sih teologinya Injil Matius? Yang dia mau sampaikan itu apa secara teologi? Ya, yang pertama, penggenapan. Nah, ini saudara sekalian, tema ini penting. Kita harus, kalau baca Matius, harus ingat yang Matius sedang ajarkan pada kita. Siapa itu Yesus? Yesus adalah pusat penggenapan semua rencana Allah. Seluruh ayat PL, seluruh nubuat PL, itu pusat penggenapannya Yesus. Jadi kita tidak usah menebak ayat di bilangan itu, nubuat di Hosea, itu penggenapannya peristiwa apa ya? Apakah perang di Rusia? Apa? Oh, kita nggak perlu pusing. Karena penggenapannya semua di dalam diri dan karya Yesus. Jadi Matius make it simple ya. Apapun yang kamu baca di Perjanjian Lama, sesulit apapun, Matius akan kasih ujungnya nanti Yesus. Karena Yesus adalah pusat penggenapan semua rencana Allah. Jadi kalau kita baca Matius,
Sebenarnya kita nggak terlalu bingung baca Perjanjian Lama, ya, karena Matius sudah jelaskan begitu banyak nubuat yang digenapi dalam Yesus, ya. Dan Matius juga mau mengatakan sejarah berpusat kepada Yesus sebagai turning point. Matius yang mencatat ada bintang yang sangat terang berjalan menunjukkan ke rumah di mana bayi Yesus ada, ya. Di situ orang Majus berhenti. Alam semesta aja menunjuk pada Yesus, ya. Sejarah dan ciptaan alam semesta pusatnya itu Yesus. Jadi ini sangat-sangat kental sekali kristologinya, ya, Matius itu, saudara sekalian. Jadi kalau orang baca Injil Matius seharusnya semakin mengenal berpusat pada Yesus dalam hidupnya, ya. Nah, saudara sekalian, ada dua cara bagaimana kita tahu Matius ini sangat menekankan penggenapan. Yang pertama, formula ini, ya. 10 kali Matius menggunakan ungkapan begini. Hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan melalui perantaraan Nabi bla bla bla. Begitu, ya. 10 kali. Jadi Matius punya formula khusus untuk mengatakan peristiwa tertentu ini. Yesus menyembuhkan orang sakit. Oh, ini bukan hanya menyembuhkan orang sakit loh. Ini menggenapi Yesaya 53. Oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Atau sebab kesengsaraan kita yang dipikulnya. Itu kan dia jelaskan, ya. Jadi peristiwa penyembuhan itu bukan cuma oh orang sakit sekarang dibikin baik jadi happy begitu. Enggak, saudara sekalian, ya. Tapi dihubungkan dengan rencana Tuhan untuk Mesias. Dia memikul kesengsaraan kita, oleh bilurnya kita sembuh. Nah, itu sembuh di situ. Ya, jadi hubungan itu sangat jelas, dan kita belajar membaca Perjanjian Lama dengan benar kalau ketika kita baca Matius, ya. Cara kedua, Matius itu tunjukkan penggenapan apa? Dengan tipologi. Jadi saudara kalau baca Matius, saudara akan ketemu tuh tema-tema Perjanjian Lama seperti terngiang-ngiang, ya. Ada Musa begitu, ya. Maka naiklah Yesus di atas gunung, bukit, lalu dia duduk dan berkhotbah begitu, ya. Itu kan Musa. Itu kan Musa kan begitu, naik ke atas gunung lalu duduk mengajar begitu kan. Oh, tapi ini Musa baru. Ya kan? Yesus dibawa ke padang gurun dicoba 40 hari. Lah, itu bukannya Israel 40 tahun di padang gurun. Yesuslah Israel sejati. Begitu kan? Bait suci, gedung yang megah. Tetapi Yesus berkata, yang lebih besar dari bait suci dari Salomo ada di sini. Yaitu dia. Nah, jadi kan tipologi ini berarti saudara kita semua baca apa di Perjanjian Lama, tema-tema yang sangat penting, bait Allah, perjanjian, nabi, nubuat, Musa, Daud, itu semua dapat penggenapannya dalam Yesus. Yesuslah anak Daud sejati, Yesus bukan Salomo, Yesus anak Daud sejati, Yesuslah Musa sejati, Yesuslah Israel sejati, bukan bahasa Israel, ya. Yesuslah bait suci sejati. Jadi luar biasa. Ya, Matius memperlihatkan kepada kita kalau kamu lihat Yesus, kamu lihat semuanya. Ya, kalau kamu percaya pada Yesus, kamu dapat semuanya. Yang Allah janjikan di Perjanjian Lama semuanya, tidak ada satupun yang meleset. Nah, itu luar biasa, ya. Jadi seharusnya kita baca Matius itu lebih berpegang dan dihiburkan oleh janji Tuhan, ya. Sebab Yesus di dalam Matius membuktikan Tuhan gak pernah ingkar janji. Satu pun tidak ada, ya. Every point itu digenapi. Yang kedua, tentunya Matius menegaskan tadi, ya, saya sudah sebutkan, relasi Yesus dan hukum Taurat. Yesus adalah penggenapan hukum Taurat, bukan penghapus. Ya, kan ada orang suka salah mengerti, saudara sekalian. Oh, Yesus berkata, kamu sudah mendengar mata ganti mata, gigi ganti gigi, begitu, ya. Karena Yesus hapuskan tuh. Dia katakan, kamu nggak boleh balas, begitu, kamu mesti mengasihi musuh. Saudara, jangan pakai istilah hapus, ya, karena Yesus tidak suka istilah itu. Yesus pakai istilah menggenapkan. Menggenapkan berarti sudah selesai. Ya, berarti itu bukan satu yang salah, ya, tapi itu satu yang temporary, yang artinya sudah digenapi, sudah masuk jatuh tempo begitu loh. Istilahnya jatuh tempo, bukan salah lalu diperbaiki, bukan. Jadi kalau kita misalnya mengajar sekolah minggu, ada guru sekolah minggu ngajar, anak-anak, Tuhan Yesus hapus Taurat, ya. Hapus Taurat dia. Sebab dulu Taurat bilang mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sekarang Yesus bilang nggak boleh balas. Bukan begitu cara kita mengajarkan, ya. Yesus menggenapi hukum Taurat, bukan menghapus. Aku datang bukan meniadakan Taurat dan para nabi. Aku datang menggenapinya. Artinya membawa kepada puncak, dan sekarang di dalam Yesus itu yang bahkan lebih besar. Ya, Yesus adalah Taurat dan juga nabi sejati, lebih besar lagi, ya. Dan kebenaran Yesus melampaui hukum Taurat dan orang Farisi. Artinya apa? Yesus nggak meniadakan hukum Taurat, ya. Jadi 10 hukum Taurat tetap berlaku begitu, ya. Tapi Yesus membawa standar lebih tinggi. Artinya apa? Nggak usah orang tunggu membunuh sampai orang mati. Membenci saja sudah membunuh. Itu kan lebih tinggi. Nggak perlu orang sampai
berbuat perzinahan begitu ya. Sudah menginginkan ketika melihat, membayangkan itu sudah berzina, ya. Jadi saudara sekalian, ini kan lebih tinggi ya, lebih dalam dari orang Farisi dan orang ahli Taurat punya ajaran tentang Taurat ya. Dan Yesuslah yang berotoritas menafsirkan Taurat. Jadi kalau orang tanya, arti perintah jangan membunuh apa ya Pak ya? Apakah kita nggak boleh mematikan orang? Kita harus bertanya pada Yesus dan apa Yesus ajarkan. Apa kata Yesus tentang jangan membunuh? Membenci pun tidak boleh. Nah kalau musuh bagaimana? Kasihilah musuhmu. Itu etika Kristen. Etika Kristen harus kembali melihat Taurat dari cara Yesus mengajar. Sebab dikatakan dalam Matius 7, cara dia mengajar tidak seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Maka orang sangat takjub dengan otoritasnya. Ia punya otoritas khusus, menafsir Taurat. Etika Kristen harus dibangun di atas dasar perkataan Yesus yang menafsir Taurat. Bukan kita baca Taurat tafsir sendiri. Ya, saudara sekalian, jadi itu sebabnya sangat-sangat dianjurkan. Kalau kita mau baca perjanjian lama, pegang Matius. Harus pegang Matius ya. Karena dengan itu kita bisa membaca dengan benar, baik dalam penggenapan maupun standar moral etika. Ya. Nah, saudara sekalian, Yesus, apa yang kita bisa pelajari dalam penafsiran dia terhadap Taurat? Bagi dia number one tuh kasih dan belas kasihan. Bukan berarti Yesus nggak katakan nggak penting tingkah laku, bukan berarti dia katakan tidak penting hukum Taurat itu. Dia katakan bahkan kalau kebenaranmu tidak melampaui kebenaran orang Farisi, kamu nggak masuk kerajaan surga. Artinya kan Yesus sangat mementingkan. Tapi yang lebih tinggi dari itu dia juga sangat tekankan kasih. Ya, kamu sudah mendengar, kasihlah sesamamu, bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Nah itu penekanan Yesus lebih tinggi. Ya, dia jaga Taurat, dia genapi Taurat, tapi dia bawa standar lebih tinggi. Supaya kita jadi seperti Bapa di sorga, yang sempurna, yang penuh kasih menerbitkan matahari, menurunkan hujan bagi orang benar dan tidak benar. Ya. Dan penggenapan Taurat oleh Yesus, sekali lagi bukan legalisme, tetapi transformasi radikal. Maksudnya apa saudara sekalian? Setelah Yesus menggenapi Taurat, kita nggak bisa berkata begini, oh ya sudah, Taurat nggak berlaku lagi. Nggak perlu kita hormat orang tua. Kan hukum kelima itu sudah digenapi. Oh tidak, saudara sekalian ya. Penggenapan Taurat oleh Yesus bukan kita katakan boleh atau nggak boleh. Tapi bagaimana kita makin jadi seperti dia. Ya, berdasarkan kasih, belas kasihan. Nah ini jadi cara Yesus menggenapi Taurat pun kita harus pelajari dengan seksama. Supaya kita bisa mengaplikasikan Taurat dengan spirit kasih. Ya, itu sebabnya penting sekali saudara sekalian ya kita melihat Matius apa yang menjadi teologinya. Yang ketiga, apa yang menjadi teologi Matius, saudara sekalian? Ya, Matius mengajarkan bahwa Tuhan menciptakan umat Allah yang baru, new people of God, ya. Jadi apa asumsinya? Israel dalam histori sudah gagal, dibuang ke Babel. Balik-balik dari Babel tidak bangun-bangun bait Allah begitu, yang bangun Herodes gitu kan. Artinya apa? Ya Israel sudah story-nya sudah gagal. Kalau begitu bagaimana? Saudara sekalian, apa yang kita lihat? Yesus di dalam Matius sering mengecam generasi ini. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Jadi dari mulut Yesus ada suatu verdict, suatu dakwaan, Israel has failed. Kenapa mereka gagal? Karena mereka nggak percaya Mesias, nggak percaya janji Allah. Itu grade-nya dari Yesus. F. Israel is F. Ya, penolakan kepada Yesus oleh pemimpin bangsa Israel mengkonfirmasi kegagalan total bangsa Israel karena dari pemimpin agamanya pun sudah membenci dan menolak Yesus. Karena itu sejarah Israel secara jasmani berakhir dengan kegagalan karena mereka tolak Yesus. Dan Yesus mengeluarkan suatu kalimat yang mengecam dan sekaligus memperingatkan akan ancaman penghakiman atas Yerusalem dan Bait Suci. Kotamu ini akan jadi sepi, ya, hanya ada ratap tangis, ditinggalkan orang. Itu adalah tanda bahwa Israel lama sudah selesai dan ditutup dengan judgment. Karena itu, kemana orang harus berpaling kalau Israel lama sudah selesai? Yesus. Dialah Israel sejati. Karena dia berhasil, dia tidak jatuh dalam pencobaan, dia tidak seperti Israel yang mengikuti kedagingan. Dia adalah anak Allah, dia Israel sejati. Dia menggenapi setiap nubuatan, setiap firman Tuhan, ya, tanpa salah, dengan sempurna, saudara sekalian. Nah, kita siapa kalau begitu? Kita adalah orang Israel dalam Yesus. Kaum sisa. Saudara sekalian ya. Jadi kalau kita lihat perjanjian lama,
mayoritas orang itu memang menolak Tuhan, orang Israel. Contoh, semua yang dibebaskan dari Mesir, berapa yang masuk ke tanah perjanjian? Oh, yang di bawah 20 tahun. Berarti mayoritas nggak percaya dong. Ya, berarti mayoritas tidak percaya. Dari 12 mata-mata yang dikirim, berapa yang percaya? Yosua dan Kaleb. Oke, majority don't believe. Dari perjanjian lama sudah ada pola, mayoritas bangsa Israel yang katanya bangsa pilihan menolak Tuhan. Tidak percaya firman Tuhan, tidak taat. Minoritas, sisa ini yang percaya. Zaman Elia, cuman Elia dan 7.000 orang. Ya, sisanya Baal, pengikut Baal begitu kan? Saudara sekalian, gereja apa sebagai pengikut Yesus? Kalau Yesus adalah Israel sejati, kita adalah Israel sejati, sisa. Kita adalah sisa atau remnantnya Israel, saudara sekalian, ya. Dan siapa itu Israel sejati? Kita punya perjanjian baru, New Testament, yang menggantikan perjanjian lama, perjanjian Sinai, yang Tuhan berikan kepada Musa di Gunung Sinai, ya. Jadi kita adalah umat Israel sejati di dalam Yesus yang adalah Israel sejati. Nah, kalau begitu, kita jadi punya komunitas baru nih, Israel sejati, kaum sisa begini ya, melalui Yesus. Lalu, bagaimana kita menghidup dalam komunitas baru ini? Nah, kita harus berespon kepada Yesus, bukan menjadi orang Yahudi, bukan taat kepada Taurat, tapi percaya pada Yesus. Itu syaratnya jadi anggota komunitas baru, ya. Lalu nilai-nilainya apa? Forgiveness, harus forgive. Nah, ini saudara sekalian ya. Yang namanya Israel sejati, pengikut Yesus, sisa Israel, apa yang bedakan dia dari perjanjian lama, yang dari Israel yang lama? Sebagai warga kerajaan Allah, tanda utama kita, kata Matius, adalah forgiveness. Doa Bapa kami, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan Yesus juga menambahkan, barang siapa mengampuni, kalau kamu mengampuni kesalahan selamamu, Bapamu juga akan mengampuni. Kalau enggak, ya enggak. Ya, jadi sangat sentral. Kenapa? Apakah oke sekarang? Oke ya Pak ya? Oke. Oke, Musa, lanjut. Oke. Berikutnya, saudara sekalian, misi universal kepada semua bangsa ya. Jadi kita itu menjangkau nggak cuma satu suku, tapi banyak suku, saudara sekalian ya. Kita harus bawa spirit mandat Injil ini ya, yang universal. Oke, saudara sekalian, sekarang kita sudah lihat Matius, kira-kira dapat gambaran ya. Ini kitab kenapa, apa ciri khasnya, lalu teologinya apa. Nah, sekarang kita masuk sedikit kepada jantungnya, yaitu kristologinya. Menurut Matius, siapa Yesus? Number one, Yesus Mesias. Kenapa? Mesias, Kristus itu penggenapan janji Tuhan, ya. Mesianik, pengharapan Mesias Yahudi. Dan memang ada perbedaan. Orang Yahudi maunya Mesias yang politik, Mesias yang militer. Yesus bukan Mesias begitu. Yesus Mesias yang mengorbankan nyawanya. Itu buat orang Yahudi kontradiksi, saudara sekalian ya. Masa Mesias mati? Ya kan? Mesias itu harusnya mematikan musuh. Mesias mah nggak mati. Ini Yesus Mesias palsu kali ya? Kok Mesias mati? Nah, Matius mau tunjukkan. Yesus adalah Mesias sejati. Ya, yang orang Yahudi banyak percaya soal Mesias itu bukanlah Mesias yang Tuhan janjikan. Ya, maka penekannya kepada Yesus sebagai anak Daud. Karena memang Mesias katakan datang dari keturunan Daud. Jadi, saudara kalau ditanya apa kristologi Matius, number one, Jesus is Christ. Yesus adalah Kristus. Yang kedua, Yesus adalah anak manusia. Saudara kalau ditanya, gelar yang Yesus suka kenakan dan omong tentang dirinya apa? Ada begitu banyak gelar, yang paling sering dia gunakan, anak manusia. Gelar favoritnya Yesus. Ya, ini berdasarkan penglihatan Daniel 7. Artinya anak manusia ini memang berbicara mengenai apa? Kerendahan hati Yesus. Anak manusia datang memberikan nyawanya, melayani bukan dilayani. Tapi jangan lupa juga bicara kemuliaan Yesus kalau kita baca Daniel 7. Jadi kenapa Yesus suka sekali menggunakan istilah anak manusia? Karena istilah anak manusia menangkap keilahiannya dan kemanusiaannya, kemuliaannya dan kerendahan hatinya, otoritasnya dan penderitaan dia. Itu istilah yang menangkap dua sisi Yesus. Kerendahan hati dimuliakan, penderitaan kebangkitan, ya. Kemudian dia dibunuh, ditindas, dianiaya, begitu kan? Dan dia punya otoritas.
jadikan semua bangsa muridku. Itu istilah anak manusia. Ya, sangat penting di dalam Matius. Yang ketiga, saudara sekalian, ya, Yesus adalah raja. Wah, ini penting. Orang Majus dari pertama sudah datang mau cari raja. Sampai Herodes ketakutan. Kenapa? Karena Matius menegaskan, ya, di dalam kristologinya, Yesus adalah raja. Nah, nanti kita lihat dalam silsilah, itu banyak raja loh. Di atasnya Yesus banyak raja, saudara sekalian, ya, termasuk Daud. Jadi Yesus ini tidak main-main, dia bukan hanya raja, dan Matius buktikan, dia itu turunan raja. Ya, dan sebagai raja sejati, ini beda dengan raja politik yang biasanya poligami begitu ya, serang negara musuh, ambil pajak ya, paksa orang jadi tentara. Yesus bukan raja begitu, ya. Yesus bukan raja seperti itu. Dia datang membawa kerajaan Allah, bukan membangun kembali kerajaan Israel politik. Maka Yesus sangat banyak bicara tentang the kingdom of God, khususnya di Injil Matius. Karena Yesus adalah different kind of king. Dia bukan raja yang lagi ambil orang jadi pasukan, paksa orang bayar pajak, begitu ya. Ambil anak-anak orang suruh jadi dia punya pegawai. Bukan. Dia mendirikan the kingdom of God. Kerajaan Allah dengan dia sebagai rajanya. Dan didirikan dengan darahnya penderitaannya, bukan mencurahkan darah musuh. Banyak kerajaan di dunia, hampir semua, didirikan dengan mencurahkan darah orang nggak bersalah. Tapi kerajaan Allah didirikan dengan mencurahkan darah Yesus sendiri. Ya, yang kudus, yang sempurna, dan tidak bersalah. Dan Yesus adalah raja yang punya otoritas universal. Segala kuasa di dalam sorga maupun di bumi sudah diberikan ke tanganku. Ya, jadi jelas siapa king ya. Di sorga, di bumi, all authority, all ya, hukum, keadilan, ekonomi, politik, sosial, budaya, ya, keagamaan, kerohanian, all authority di sorga, di bumi is in my hand. Yesus katakan. Jadi Yesus buat klaim sangat jelas, I am the king. Nggak ada seperti aku. Ya, itu jelas sekali dalam Matius. Dan yang keempat, saudara sekalian, yang istilah yang penting, Yesus adalah anak Allah. Nah, ini gelar yang menunjukkan bahwa Yesus punya hubungan yang unik dengan Allah. Ya, dia bukan cuma anak Allah seperti, oh, Israel, anak-anak Allah, malaikat, anak-anak Allah. Yesus anak Allah. Ya, ini berarti dia punya relasi unik sama Bapa, eksklusif dengan Bapa, nggak bisa ditiru orang lain. Ya, ini khusus, sangat istimewa. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ya, Bapak kasih tahu seluruh dunia yang hadir di baptisannya, this is my son whom I love. Ya, kepadanya aku berkenan. Jadi jelas, Yesus lain dari yang lain. Ya, orang-orang bisa berkata, ya di perjanjian lama banyak anak Allah tuh, malaikat anak Allah. Ya, tapi yang Bapak ngomong dari mulutnya, yang ini aku senang, cuma Yesus. Ya, kepadanya aku berkenan. Benar-benar Tuhan Bapa di sorga totally pleased by Jesus. Nggak ada satu hal yang Yesus lakukan yang Bapa nggak suka. Semuanya suka. Maka ini sebutnya anak Allah. Ya, dan istilah anak Allah digunakan dalam berbagai konteks. Yesus menyatakan siapa dirinya. Petrus mengaku, menurut kamu siapakah aku? Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, itu penting, saudara sekalian ya. Jadi identitas Yesus itu anak Allah di dalam Matius very important. Nah, implikasinya apa? Secara teologis. Kalau orang baca Matius, dia harus sampai pada kesimpulan. Yesus bukan cuma guru, Yesus bukan cuma nabi, Yesus bukan cuma seorang yang buat mujizat. Dia adalah Allah. Dia bukan sekedar manusia sejati. Dia adalah Allah. Dan Matius ditulis pada orang Yahudi paling anti panggil manusia Allah. Dipenggal pun dia nggak akan panggil manusia Allah. Tapi Matius menunjukkan bukti. Dalam hal Yesus, dia lebih dari manusia. Kamu harus menyembah dia sebagai Allah. Nah, saudara sekalian, demikian ya pengantar Matius. Kita tidak bisa lebih panjang dari ini karena saya kira ini dagingnya semua. Tentu kalau mau lebih panjang kita boleh masuk ke sekolah teologi, saudara sekalian ya. Tetapi kalau untuk ringkasan dagingnya, saya kira this is more than enough. Nah, mari kita masuk ke dalam bagian yang kita sudah janjikan, Matius 1 nih ya. Apa sih tujuan Matius 1 ditulis? Silsilah Yesus untuk apa begitu kan ya? Langsung aja kepada pelayanannya. Oh tidak. Ini untuk memperkenalkan Yesus sebagai Mesias dan anak Allah. Karena itu memang teologinya Matius. Jadi ya Matius mulai dengan menulis silsilah Yesus. Nah ini menariknya saudara sekalian ya. Kita perhatikan dia mulai dari Abraham, dia ke Daud. Ya saudara bisa baca sendiri tentu nama-nama itu ya kita nggak akan bacakan di sini. Tapi saya yakin saudara sudah pernah baca. Abraham ke Daud ya itu ada 1000 tahun loh. Ya dari Daud ke pembuangan Babel itu kira-kira ya pembulatan nih ya 400 tahun.
Dari pembuangan Babel ke kelahiran Yesus itu sekitar 600 tahun ya. Itu ayatnya semua ada. Jadi saudara perhatikan itu ya. Apa yang mau disampaikan melalui cara Matius tulis sejarah Yesus, sejarah Yesus seperti ini. Yesus adalah penggenapan janji Tuhan di perjanjian lama. Kembali poin yang sudah kita katakan. Bagi Matius, number one is fulfillment, fulfillment, fulfillment. Penggenapan. Itu bagi Matius paling penting, saudara sekalian ya. Dari pasal pertama, ayat pertama, Matius sudah bicara ini ya, dari Abraham. Pertama kali Tuhan bangun umatnya, namanya Israel tuh bapaknya Abraham. Itu tuh ya, rencana Allah, itu semua genapnya nanti ujungnya di Yesus. Jadi Yesus penggenapan. Dan apa yang Matius mau sampaikan, Yesus bukan manusia biasa. Dia manusia sejati, tapi lebih dari itu kenapa? Roh Kudus yang membuat Maria bisa mengandung. Ya, artinya anak yang dikandungan Maria dari Roh Kudus, dari Allah, ya. Dan di Matius mau mengatakan apa? Meskipun Tuhan menggenapkan rencananya dan gak ada yang bisa menghalangi Tuhan, kita punya peranan berbagian di dalam rencana Allah, yaitu taat. Seperti siapa? Yusuf. Ya, jangan ceraikan Maria, ya. Jangan mempermalukan dia. Dan sesudah menikah dengan Maria, jangan tidur dengan Maria sampai Yesus lahir. Itu semua saudara sekalian ketaatan Yusuf, ya. Dan itu ada bagian dalam rencana Tuhan. Ini pelajaran buat kita. Kita bicara kedaulatan Allah, providensia Allah. Wah, Allah punya rencana Alfa, Omega, A sampai Z. Kita nonton aja. Enggak, kita enggak penonton. Seperti Yusuf, kita adalah orang yang dipanggil aktif, taat, berbagian dalam rencana Tuhan. Bukan penonton. Ya, ini yang Matius mau sampaikan di pasal 1. Kita semua adalah bagian dari alat yang dipakai Tuhan. Tuhan bekerja, tidak bisa ada yang halangi, tapi we are not penonton. Nah, saudara sekalian, mulai ya bagian yang pertama. Yesus, anak Daud, anak Abraham. Nah, istilah yang digunakan begini ya, ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Saudara, kalau kita baca Yunaninya menarik ya. Biblos Genesios. Mungkin kalau kita baca di istilah bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau bahasa Mandarin, biasa aja. Tapi kalau baca Yunaninya, kita tiba-tiba langsung teringat sesuatu. Kenapa? Karena istilah Biblos Geneseos, Yunani, itu digunakan dalam versi Yunani Perjanjian Lama. Kejadian 2 dan Kejadian 5. Yaitu apa? Waktu Allah menciptakan dan setelah manusia jatuh. Dengan kata lain, ini tiba-tiba terngiang-ngiang di telinga kita, old creation, ciptaan lama. Jadi di dalam Yesus, Bapa sudah sedang melakukan ciptaan baru. Dari dia lahir, ya. Dari dia lahir itu silsilah, istilah yang digunakan itu, this is new creation. Jadi sudah jelas nih, saudara sekalian, ada turning point, ada titik balik yang sangat indah sekali di dalam Yesus. Allah sedang melakukan perkara yang baru. Karena yang lama sudah berlalu, ya. Nah, Yesus adalah awal dari ciptaan baru. Dialah yang nanti memulai ciptaan baru melalui kematian dan kebangkitannya. Matius memulai silsilah dengan menyebut Yesus sebagai anak Daud, anak Abraham. Ya, perhatikan saudara sekalian ya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah, ini menarik ya. Kenapa dua tokoh ini? Begitu kan? Ada banyak tokoh yang bagus. Ishak, Yusuf, Daniel, gitu ya. Kenapa nggak disebut cuma Daud sama Abraham? Nah, saudara sekalian, ada berapa poin. Ini menghubungkan Yesus dengan janji khusus. Karena begini, Daud Abraham itu unik kenapa? Karena kepada mereka Tuhan kasih janji yang kekal. Bukan janji sementara ya. Kamu beranak cucu ini ya, itu kepada Abraham itu janji kekal loh. Keturunanmu seperti pasir di laut, bintang di langit. Itu nggak habis-habis, saudara sekalian ya. Itu janji everlasting, sampai kesudahan zaman. Yang kedua kepada Daud, Tuhan sudah ngomong, takhtamu dan takhta keturunanmu tidak berkesudahan. Bagaimana bisa? Saat Abisalomo mau mati, kerajaan terbelah dua. Kemudian Israel dibuang ke Babel, nggak punya raja lagi. Pasti yang dimaksudkan oleh Tuhan Mesias, bukan Daud. Ya, jadi kenapa Daud dan Abraham disebut? Karena ada janji istimewa yang punya validitas sampai selamanya, sampai Yesus datang kedua kali. Ya, nah sebagai anak Abraham, Yesus membawa berkat bagi semua bangsa. Matius jelaskan ya, semua orang yang percaya pada Yesus, apapun suku bangsanya, bisa diselamatkan. Nah sebagai anak Daud, Yesuslah Raja dan Mesias yang dijanjikan. Gak usah cari-cari orang lain. Apa Yohanes Pembaptis? Bukan. Ya, apa orang-orang yang terkenal zaman sekarang? No, no, bukan. Ya, nggak perlu kita melihat itu. Sebagai anak Daud, Yesus is the one. Kita tidak perlu menantikan
orang-orang yang lain, saudara sekalian. Jadi Yesus ini bukan tokoh sembarangan, dia adalah figur utama dalam rencana Allah, ya, figur utama dalam rencana Allah. Nah, menarik sekali, saudara, kalau perhatikan, ada 4 wanita dicatat dalam silsilah Yesus, ya. Biasanya, orang Yahudi nggak masukkan perempuan. Perempuan nggak masuk hitungan, ya. Kenapa? Perempuan aja pakai nama bapaknya, ya. Kemudian perempuan pakai nama suaminya. Mana ada perempuan pakai nama sendiri? Begitu kan nama keluarganya. Tapi, kata orang, Matius ini Yahudi sekali ya. Oh, tapi jangan bilang begitu. Matius ini Yahudi yang sudah Kristen ya. Jadi ada flavor-flavor Kristen di sini. Masuk 4 wanita. Menariknya, 4 wanita yang bermasalah. Satu, Tamar. Ayat 3. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Siapa Tamar, saudara sekalian? Menantu Yehuda yang tidur dengan mertuanya. Jadi ceritanya saudara tahu ya, kejadian 38, Yehuda itu mau mencari seorang wanita sundal, seorang pelacur. Kemudian Tamar menyamar karena dia mau punya keturunan. Tiba-tiba si Yehuda baru sadar bahwa dia tidur dengan menantunya sendiri. Apanya kurang gelap, saudara sekalian? Itu hubungan gelap, saudara sekalian ya. Tapi masuk di nenek moyang Tuhan Yesus. The first problematic woman, Tamar. Yang kedua, Rahab. Mantan wanita sundal dari Yeriko. Juga masuk di sini ya. Dikatakan di sini, saudara sekalian. Ya, disebutkan oleh Matius ya, nama Rahab ini. Ini adalah bukti, saudara sekalian, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, ayat 5. Wanita-wanita sundal dari Yeriko, ya. Kemudian Ruth. Ya, Ruth masalahnya apa? Nggak ada masalah kan? Nggak ada sih. Cuman dia sukunya bukan Israel. Ya, Mesias kan dari garis Yehuda. Kok punya nenek moyang darahnya campur begitu ya? Ada Rahab, orang Yeriko. Ada Ruth, perempuan Moab. Ya, neneknya Daud ini, saudara sekalian ya. Berikutnya, waduh ini paling bermasalah ini, Betsheba. Ya kan? Daud punya banyak istri, istri-istri itu punya banyak anak. Kenapa yang dipilih Salomo? Wah, itu menarik. Salomo anak Betsheba adalah Daud berzina dengan Betsheba, membunuh suaminya. Ya, meskipun di sini disebutnya, saudara sekalian, istri Uria, ya, nggak disebut Betsheba, tapi seluruh dunia tahu siapa istri Uria kan? Pasti Betsheba namanya. Itu ibu Salomo. Nah, jadi ternyata garis juru selamat kita nggak bersih. Dalam pengertian, apa yang Tuhan mau sampaikan? Ya, semua 4 perempuan ini bermasalah. Latar belakangnya bermasalah, kehidupan moralnya bermasalah. Dan sukunya bermasalah nih, kalau mau dihitung pakai tradisi. Ya, berikutnya, rencana Tuhan gak cuma untuk satu suku. Karena nenek moyang Tuhan Yesus itu campuran suku. Meskipun mayoritas Yahudi. Tapi wanitanya banyak yang bukan Yahudi. Ya, dan wanita masuk di dalam nenek moyang Tuhan Yesus. Dan di sini kita belajar apa? Anugerah Allah mendahului penggenapan janjinya. Jadi memang Tuhan sudah berbelas kasihan. Orang suka berkata begini, aduh, Pak Pendeta, kenapa di perjanjian baru Allah penuh kasih, perjanjian lama Allah penuh murka ya? Saudara, kalau Allah penuh murka, 4 perempuan ini nggak muncul dan nggak hidup. Kalau Allah hanya penuh murka ya, tapi Allah juga maha pengampun, maha murah hati, maka ada Tamar, tetap dipakai Tuhan, Rahab, ada Ruth, tetap dipakai Tuhan, ada Betsheba, tetap dipakai Tuhan ya. Dan Tuhan bisa pakai siapa saja termasuk orang yang dianggap rendah. Silsilah Tuhan Yesus yang mencakup orang-orang bermasalah ini memberikan pesan kepada kita. Apapun kondisi kita, kegagalan kita di masa lalu, kelamnya masa lalu kita, kesalahan-kesalahan kita, itu tidak menghalangi Tuhan pakai kita jadi alatnya ya dalam rencananya. Karena itu kita jangan terus down, kita jangan terus-menerus di dalam keputusasaan. Mari kita bangkit, karena Tuhan belum selesai dengan kita. Dia masih terus mau pakai kita, saudara sekalian ya. Karena kalau Betsheba yang bermasalah, ya, yang menciptakan malapetaka, istilahnya peristiwa Daud Betsheba menciptakan malapetaka untuk seluruh keluarga Daud sejak itu ya, itu pun Tuhan pakai. Maka tidak ada orang yang terlalu buruk nggak bisa ditebus ya. Sebab itu kalau kita berdoa buat saudara-saudara kita, keluarga, anak, orang tua kita yang belum percaya, dan mereka nampaknya semakin jauh dari Tuhan, kita jangan berhenti berdoa. Ya, bayangkan loh, ada Tamar yang tidur sama mertua. Sengaja loh, saudara sekali, dia tidur sama mertua.
Ya, apa yang kurang tidak bermoral itu ya. Rahab wanita sundal begitu kan, Betsheba begitu kan, yang kita katakan korban daripada apa yang Daud lakukan, tetapi ya dia hidup di istana kok pada akhirnya sebagai istri raja, ya kan? Ini kan bermasalah semua, ya, termasuk Ruth yang tidak percaya pada Tuhan awalnya. Nah, saudara sekalian, itu yang Matius mau kasih lihat ya. Yesus di dalam garis keturunannya ada banyak nenek moyang yang bermasalah. Tetapi tetap rencana Tuhan kudus. Yesus Kristus anak Allah tidak berdosa. Itu luar biasa ya karena dari Roh Kudus. Tetapi Tuhan pakai kesalahan manusia untuk menggenapi rencananya. Yang kedua Matius mau sampaikan, perhatikan bahwa banyak raja-raja disebut di sini. Yesus adalah keturunan raja. Ya, dari Salomo sampai Yosia itu ayat 6b sampai ke 11 ya. King semuanya ya. Dikatakan Salomo, Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat, itu raja semua. Yoram, Uzia, Yotam, begitu ya. Ahaz, Hizkia, Manasye, Amon, Yosia, semuanya raja. Yesus, apa yang Matius mau sampaikan? Siapa yang berhak mewarisi takhta Daud? Yesus. Dia sah. Ya. Jadi yang Matius mau sampaikan pada orang Yahudi dan kita semua, nggak perlu kita cari lagi siapa keturunan Daud yang bakal menduduki takhtanya. Sudah ada orangnya, Yesus. Dan itu memang yang Tuhan maksudkan. Ya, Yesus adalah Raja yang akan memulihkan Israel. Menariknya, saudara sekalian, di dalam garis keturunan ini berakhirnya pada Yusuf. Nah, perhatikan ini ya, ayat 16 ya. Yakub, ini papanya Yusuf namanya Yakub juga ya, tapi bukan Yakubnya Esau ya, saudara sekalian ya. Suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Tidak dikatakan Yusuf memperanakan Yesus. Matius sangat jelas. Natur manusia Yesus bersih dari hubungan biologis. Ya, perhatikan ini. Setelah pembuangan, silsilah menuju kelahiran Yesus tetap berjalan. Jadi orang Israel sudah sedikit bubar. Ya kembali sih, tapi jumlahnya dikit ya. Ezra, Nehemia, begitu kan ya. Zerubabel dikit ya. Itu rencana Tuhan move on loh. Terus jalan ya, progres ya. Orang nggak berkata, oh ini Israel sudah buyar nih, nggak salah lagi ya. Tanahnya sudah diduduki, oh sudah bubar rencana Tuhan. Nah, saudara sekalian, ini menunjukkan kesinambungan janji Allah meskipun dalam masa sulit. Satu penghiburan buat saudara dan saya, ya. Dunia ini kita nggak tahu mau kemana, ya. Baca berita politik, berita militer, berita ekonomi, kita bisa stres. Kita nggak bisa predik apa yang terjadi, saudara sekalian, ya. Setiap hari bangun bisa ada kejutan, sampai kita nggak tahu dunia ini rumusnya apa. Tetapi rencana Tuhan tetap loh berjalan, ya. Itu satu pegangan kita, iman kita kepada kedaulatan providensia Tuhan dan kepada Kristus, ya. Dan perhatikan Matius sangat cermat di sini ya. Memperanakan, khusus Yesus nggak ada istilah memperanakan karena dia anak Allah. Dikatakan Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan, bukan memperanakan. Melahirkan. Maria hanya dipinjam rahimnya. Ya, Yesus bukan diperanakan oleh Yusuf karena Yesus lahir dari perawan, bukan hasil hubungan biologis suami istri. Matius sangat clear. Khusus Yesus beda. Dia keturunannya, tapi natur manusianya different. Saudara sekalian ya. Di pembuangan 14 dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Pertanyaan kita, 14. Dia skip banyak. Dia nggak catat detail. Tetapi yang Matius mau kasih tahu apa? Tuhan bekerja dengan pola. Ya, nggak perlu kita hitung harafiah 1, 2, 3, 4. Masa cuma 14 sih? Ada berapa ribu tahun begitu? Saudara, tentu lebih dari 14. Tetapi yang mau disampaikan oleh Matius, Tuhan bekerja dengan momentum signifikan ya. Tokoh-tokoh tertentu. 1, 2, 3, 4, 5, blok 14 genap. 1, 2, 3, blok 14 ya. Jadi yang mau disampaikan Matius apa saudara sekalian? Makna simbolis angka 14 itu angka Daud. Dalam bahasa Ibrani, nama Daud itu DVD. Dan bahasa Ibrani, satu alfabet buat angka. D itu 4, V itu 6.
D itu 4. 4 plus 6 plus 4 sama dengan 14. Apa pesannya Matius? Bari 14, 14, 14. Yesus anak Daud, nggak usah tanya lagi. Ya, itu pesannya Matius. Tidak bisa dibantah lagi. Jesus is the son of David. Nggak perlu cari anak Daud yang lain. Mana ya keturunan Daudnya? Siapa DNA-nya dari Daud? Dia Yesus lah anak Daud dan dia dilahirkan dikandung oleh Roh Kudus. Ya, saudara, momentum tiba waktunya penggenapan kedatangan Mesias ya. 14, 14, 14. Dan Matius kasih tahu setiap masa itu ada turning point. The most important dalam sejarah Israel. Yang pertama, panggilan Abraham. Yang kedua, Daud jadi raja. Yang ketiga, kembali dari pembuangan. Itu 3 masa penting. Ya, Tuhan teguhkan, teguhkan, teguhkan janjinya, saudara sekalian ya. Jadi ini yang mau disampaikan oleh Matius mengenai asal-usul Tuhan Yesus dalam sejarah, tapi tetap dia adalah anak Allah. Manusia sejati dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah atau perawan Maria. Saudara sekalian, kemudian apa yang terjadi? Ada pertunangan Maria dan Yusuf. Nah, Matius sekarang sudah selesai dengan silsilah, dia masuk kepada peristiwa tunangan. Saudara, Maria mengandung oleh Roh Kudus dalam masa pertunangan. Ya, jadi kenapa ya Tuhan tidak tunggu sampai Yusuf Maria menikah? Nggak bisa. Oleh sebab Yesus itu harus lahir dari perawan murni, ya, bukan dari wanita yang sudah menikah. Jadi itu momennya, saudara sekalian ya. Pertunangan harus diingat begini ya, engagement, pertunangan dalam hukum Yahudi itu lebih mengikat daripada pertunangan modern. Zaman sekarang, kalau orang udah tunangan boleh putus. Ya, dan Alkitab nggak melarang kok. Ya, gereja tidak melarang. Hukum gereja GKI nggak melarang kalau tunangan putus. Yang nggak boleh kan menikah cerai. Kan begitu, saudara sekalian ya. Tapi di budaya Yahudi, pertunangan cerai pun problem. Ya, karena pertunangan ada status hukumnya. Kalau di sini hanya 2 keluarga saling bersepakat ya, menyepakati tanggal pernikahan. Di hukum Yahudi, pertunangan itu punya ikatan hukum. Tidak seperti pernikahan, tapi sudah mirip pernikahan. Maka itu keduanya sudah dianggap suami istri meskipun belum tinggal bersama. Nggak boleh suami pergi dengan wanita lain, nggak boleh istri dekat-dekat dengan pria lain. Mereka sudah suami istri, cuman belum tinggal dan tidur bersama. Jadi strong loh ya ini ya, pertunangan ini. Jadi ketika Yusuf sudah bertunangan Maria, itu momennya Tuhan pakai. Karena sudah ada kepastian hukum. Kepastian hukum ya. Durasi pertunangan biasanya berlangsung 1 tahun ya, nggak boleh lama-lama saudara sekalian ya. Yang hanya 2 cara bisa dibatalkan, perceraian atau kematian. Jadi betul-betul ya. Kalau zaman sekarang orang tunangan putus kita bilang putus, nggak jadi nikah. Kita nggak bilang cerai karena mereka belum menikah. Tapi zaman Yusuf Maria, kalau sudah bertunangan itu sudah ada status hukum. Kalau nggak jadi namanya bercerai. Statusnya di KTP bercerai hidup. Cerai hidup. Kalau pakai KTP Indonesia ya. Kalau sudah tunangan, lalu bercerai, cerai hidup. Status KTP. Nggak bisa diubah. Karena ada status hukum. Atau kematian. Nah, saudara sekalian ya. Bisa dibatalkan dengan kematian. Nah, kelahiran Yesus adalah mujizat oleh Roh Kudus. Dan kemurnian Maria sebagai anak darah atau perawan tetap terjaga. Itu briliannya Tuhan kita. Ya, bagaimana dia bisa jadi manusia sejati tapi nggak terkontaminasi dosa Adam. Roh Kudus, ya, Roh Kudus yang mengandung, ya, Roh Kudus yang menciptakan natur manusia Yesus. Saudara, ini loh ya adalah awal penyingkapan natur Yesus sebagai anak Allah. Ya, dari mana kita tahu Yesus manusia seperti kita, tapi dia nggak berdosa dan dia more than just a man, begitu ya, lebih dari manusia. Ya, cara dia dikandungnya kan beda. Dia ini anak-anak Allah ya. Sebab anak yang dikandungannya adalah dari Allah, anak Allah. Itu kan kata-kata malaikat ya. Dia tidak dikandung oleh manusia atau hasil hubungan manusia. Saudara, Matius menekankan siapa setelah peristiwa tunangan ini? Yusuf. Kalau Lukas, Maria. Matius, Yusuf. Maka kisah Natal yang lengkap menggabungkan Matius dan Lukas. Gembala orang Majus, Yusuf, Maria. Ya, itu komplit. Injil kita tuh saling melengkapi. Dan kita sudah membahas Lukas, begitu kan ya. Sekarang giliran kita bahas Matius. Saudara, Yusuf itu disebut apa dalam ayat yang ke-19 ya? Tulus hati. Ya, tulus hati, saudara sekalian ya. Taat hukum ya.
berintegritas. Saudara, Yusuf tiba-tiba tahu tunangannya mengandung. Waduh, ada tiga pilihan moral, ya. Sebab ini udah menurut Yusuf ini nggak benar, ya. Saya belum tidur sama dia, kok dia mengandung? Pasti dia berzina. Kira-kira begitu kan? Tapi Yusuf tuh baik, ya. Option pertama, ceraikan dengan publik, kasih tahu orang, saya nggak salah, yang salah Maria. Ya, Maria itu memalukan, ya, mengandung di luar nikah, ya, mengandung di luar nikah dan saya free loh, ya, saya nggak salah. Itu cara pertama. Cara kedua, perceraian privat. Ceraikan diam-diam, tahu sama tahu ya, Maria, kamu salah, saya ceraikan, tapi saya nggak mau permalukan kamu depan umum. Atau yang ketiga, menerima situasi dengan resiko pribadi. Yusuf awalnya tak ambil opsi dua, private divorce, menceraikan dengan diam-diam. Dan Alkitab menjelaskan motivasi Yusuf tidak mau mempermalukan Maria. Baik ya, baik saudara. Dia punya opsi publik loh untuk mengklirkan statusnya. Dia bisa pilih orang lain ya. Jadi kalau saya mau nikah sama perempuan lain harus lihat saya bersih. Karena yang salah tuh Maria. Harusnya banyak orang itu akan publik ya, supaya clean and clear begitu ya. Saya masih single nih, begitu loh. Tapi Yusuf hatinya tidak seperti itu ya. Nggak apa-apa orang persepsi saya begitu, tapi saya nggak mau menyakiti Maria. Ya dia bikin kesalahan, mengandung di luar nikah, oke. Tetapi saya mau ceraikan diam-diam. Saudara, tujuan dia melindungi Maria dari aib ya, tidak ingin mengeksposnya di muka umum, ayat 19 ya. Nah, apa yang kita bisa pelajari karakter Yusuf nih, orang yang dipakai Tuhan dalam rencananya? Saudara, memang kita seringkali menghadapi ketegangan antara hukum, keadilan ya, dan belas kasihan. Di sepanjang Matius, saudara dan saya akan ketemu ketegangan ini. Kita mesti laksanakan hukum hari Sabat nggak? Mesti dong, begitu ya. Yesus juga begitu kan, dia laksanakan hari Sabat. Tapi hari Sabat kalau orang lapar boleh makan nggak? Ada yang bilang, oh nggak boleh. Sahabat nggak boleh makan dong, nggak boleh kerja kok. Kamu lapar ya tahan. Yesus bilang, manusia, anak hari Sabat diciptakan untuk manusia. Bukan manusia untuk hari Sabat. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan. Jadi ada ketegangan ini. Sebagai orang Kristen, kita mesti menjaga dua-duanya ya. Satu keadilan, kebenaran. Satu cinta kasih sama belas kasihan. Kita nggak boleh tekankan satu lebih dari yang lain. Karena begitu kita kehilangan balance ini, kita tidak lagi seperti karakter Yesus. Kita bisa belajar dari Yusuf, dia dengan hikmat menjaga dua ini ya. Dia tahu ini nggak benar ya. Tunangannya mengandung di luar nikah. Dalam konsep dia perzinahan. Ini melanggar hukum Tuhan. Dia bisa bikin publik Maria dirajam batu. Bisa, saudara sekalian ya. Itu hukum Musa. Tapi dia menyeimbangkan antara kebenaran keadilan dengan cinta kasih belas kasihan. Kasihan Maria dong. Ya, masih muda begitu sudah dirajam batu. Kasihan sekali. Ya, orang cap dia sampai jeleknya seperti apa. Nggak boleh begitu. Jadi Yusuf itu ada tenggang rasanya ya. Keadilan tetap dia kebenaran, tapi ada cinta kasih. Saudara, itu kita perlu hikmat ya. Sebagai orang Kristen, belajar dari Yusuf. Di seluruh Injil Matius, saudara dan saya akan ketemu ketegangan ini. Ya. Dan Yusuf, saudara sekalian, diintervensi oleh malaikat ya. Dalam mimpi, malaikat berkata pada Yusuf, Yusuf anak Daud. Wah, luar biasa dipanggilnya ya. Ayat 20 ya. Yusuf anak Daud, tapi A-nya kecil saudara sekalian ya. Saya salah ketik itu, nggak boleh besar. A-nya kecil ya, karena Yusuf anak Daud itu maksudnya keturunan Daud, biologis begitu ya. Bukan seperti Yesus, pewaris tahta begitu ya. Kenapa malaikat menyebut dia anak Daud? Mau mengingatkan Yusuf, Yusuf, kamu ini ada dalam garis perjanjian Tuhan. Ya, jadi jangan hanya pikirkan diri kamu sendiri. Ya, mungkin kamu mau nikah lagi, mau cari wanita yang bersih, itu semua agenda kamu oke, ya. Tapi ingat God's plan. Kamu ini jangan lihat diri kamu hanya sebagai orang yang punya pilihan dan maunya apa masa depan. Tapi you are part of God's plan. Kamu tuh anak Daud, keturunan Daud loh. Artinya kamu mesti mengawasi penggenapan janji akan Mesias. Kamu nggak bisa hanya pikirkan, you know what, saya nggak mau lah, saya nggak mau sama perempuan inilah, saya mau bebas, saya mau cari perempuan lain. You cannot think like that. Ya, itu yang mau disampaikan malaikat. Yusuf, think big, ya. See the big picture. Kamu itu keturunan Daud, ya. Rencana Tuhan ini berjalan dan mungkin kamu yang mau dipakai Tuhan. Begitu ya, saudara sekalian. Ini bukan masalah pribadi suka nggak suka. Iya, kamu punya hak menceraikan Maria publik. Biar aja dia Raja Batu. Itu mungkin kamu punya hak, punya opsi itu. Tapi ingat rencana dan panggilan Tuhan.
Dan Yusuf ngomong apa saudara sekalian ya? Karena malaikat jelaskan, Yusuf janganlah engkau takut mengambil Maria, sebab anak yang dikandungannya dari Roh Kudus, ia melahirkan anak laki-laki, engkau menamakan dia Yesus, dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Hal itu terjadi supaya genap difirmankan oleh para nabi. Saudara sekalian, Yusuf begitu bangun, nggak tanya lagi ya, langsung dia menikahi Maria loh. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya pikir gini ya, saya bangun, saya pikir dulu, tuh mimpi bener nggak ya? Saya salah kali ya mimpi begitu. Saya saking cinta sama Maria kali ya. Membayangkan malaikat atau apa bicara sama saya begitu kan. Mungkin enggak begitu kali. Saudara Yusuf begitu yakinnya. Begitu wake up, do it. Langsung dia sahkan pernikahan dengan Maria. Luar biasa. Makanya Matius mencatat Yusuf ya. Ini teladan iman yang sangat luar biasa. Tidak ada keraguan dalam tindakannya, dalam keputusannya, no doubt. Tidak ada keraguan. Padahal mimpi loh itu saudara sekalian. Ya, mimpi itu bisa berdua arti ya, dari Tuhan atau bukan dari Tuhan. Tapi Yusuf, orang yang dekat dengan Tuhan, dia peka. This is from God. Dan dia nurut menamai bayi itu Yesus. Semua bapak, kalau namakan anak, pasti mau namanya masuk. So, itu wajar sekali. Kita bapak ini mau kalau namain anak, mau nama kita masuk, saudara sekalian ya. Mau kita punya legacy itu ada dalam diri anak, tapi Yusuf tahu. Dia punya peranan beda. Dia adalah seperti apa ya, orang yang mengawasi, fungsi orang tua yang mengawasi Yesus besar. Dia bukan ayah biologis. Dia ikut kata malaikat persis menamai Yesus, bayi itu Yesus. Dan nama Yesus itu berarti indah ya. Yahweh adalah keselamatan. Saudara, istilah Yesus itu dari kata Ye ya, Yahweh, Tuhan, dan Yasa ya, menyelamatkan ya. Yesus yaitu Yahweh Yasa, begitu kan ya. Atau kalau digabungin di perjanjian lama namanya Yehoshua atau Yesua. Kalau orang Yahudi Kristen panggil Yesus itu bukan Yesus, Yesua. Selalu begitu Yesua ya. Nggak mau mereka panggil Yesus. Oleh Yesus itu Yunani. Aslinya itu memang Yesua, saudara sekalian ya. Yahweh adalah keselamatan. Yahweh adalah Yasa. Jadikan satu Yehoshua. The Lord is salvation. Yahweh is salvation atau Allah atau Tuhan menyelamatkan. Nah, saudara sekalian, misi Yesus apa? Dijelaskan oleh malaikat. Yesus misi keselamatan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, tetapi nantinya semuanya, orang semua bangsa jadi umatnya, begitu ya. Jadi misi keselamatan meskipun dari Yahudi, tapi nyebar ke seluruh bumi. Ya, keselamatan ditegaskan malaikat, dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa, bukan dari politik, dari pajak yang tinggi, dari krisis ekonomi, dari inflasi. Bukan loh ya. Yesus bukan juru selamat manusia dari inflasi, krisis ekonomi, COVID-19, begitu. Bukan. Yesus adalah juru selamat yang menyelamatkan manusia dari dosa. Itu inti pemberitaan Injil dan inti pemberitaan Kristus, saudara sekalian ya. Iman Kristen. Kita tidak pernah mengubah Injil jadi berita kampanye politik. Kita nggak boleh mengubah Injil jadi bagaimana cara meningkatkan ekonomi. Kita bukan nggak boleh mengubah Injil bagaimana cara mencegah inflasi. Nggak bisa. Injil murni dari sorga diberikan berita dari heaven. Yesus adalah menyelamatkan umatnya dari dosa. Pembebasan dari dosa, pembebasan spiritual, bukan politik, bukan ekonomi, bukan masalah penyakit dan sebagainya. Ya, saudara, masalah manusia yang mau disampaikan malaikat adalah sin. That's number one. Ya, masalah manusia yang paling utama bukanlah dia miskin, dia sakit, ya, dia kena polusi, dia kena inflasi, begitu ya, dia kekurangan makan, bukan. Itu semua masalah serius. But that's not the main problem. The main problem buat Tuhan adalah sin, dosa. Dan Yesus adalah juru selamat yang datang menyelamatkan kita dari dosa. Semua yang tadi disebutkan, kemiskinan, buta huruf, ketidakadilan, dan sebagainya, itu akibat dosa, bukan esensi dosa. Esensi dosa adalah pemberontakan kepada Allah, dan Yesus datang selamatkan kita dari situ. Dan Yesus datang memulihkan hubungan kita dengan Allah, ya, memulihkan hubungan kita dengan Allah, saudara sekalian, ya, bukan membuat kita begini begitu, tapi punya relasi harmonis dengan Tuhan. Dan Yesus adalah penggenapan nubuat-nubuat perjanjian lama, karena malaikat kutip ayat 23, ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu mengandung, melahirkan seorang anak laki, menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, respons kita, apa sih malaikat nyatakan Injil semua ini? Percaya. Ya, respons kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan
dan juru selamat atas dosa-dosa kita, bertobat dari dosa-dosa kita, ya. Saudara, menarik sekali bicara mengenai Immanuel, ya, namanya yang diberikan di sini, ya, penggenapannya. Matius mengutip Yesaya 7 ayat 14 supaya genaplah, ya. Itu malaikat ngomong, itu dicatat oleh Matius, ya. Berikutnya dalam bahasa Ibrani asli, ya, Yesaya 7:14 itu menggunakan istilah gadis almah. Problemnya begini, saudara sekalian. Almah itu nggak mesti perawan, nggak harus perawan, ya. Orang yang sudah menikah atau masih muda juga bisa disebut gadis muda, begitu ya. Dia nggak harus perawan. Jadi pertanyaannya, sebetulnya apakah ibu juru selamat harus perawan? Apakah boleh dia sudah menikah, berhubungan dengan suaminya, punya anak, anaknya diadopsi jadi Mesias? Kan bisa begitu. Kalau kita membaca lebih teliti, tidak bisa. Karena bahasa perjanjian lama emang aslinya adalah Ibrani. Ibrani kadang bahasanya bercabang. Bisa artinya A, bisa arti B. Tetapi puji Tuhan, bahasa Ibrani perjanjian lama diterjemahkan ke bahasa Yunani. Septuaginta, bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, istilah yang digunakan parthenos, yang artinya cuma satu, perawan. Ya, jadi apa yang kita agak agak rancu dari bahasa Ibrani dikonfirmasi dalam bahasa Yunani. Maksudnya Alma itu perawan. Nggak ada lagi perdebatan di sini, saudara sekalian, ya. Kalau ada orang-orang yang baca-baca sedikit di internet ngomong, kamu tahu nggak itu? Maria itu nggak harus dia perawan loh. Saudara bisa mengatakan pada mereka, harus perawan. Karena istilah yang digunakan, parthenos. Itu Matius gunakan, ya. Dan di dalam Yesaya 7 ayat 14 dikatakan nama Mesias adalah Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Ini bahasa Ibrani, ya. Im beserta nu kita, L itu Allah. Ya, disambung jadi ya Immanuel. Menegaskan kehadiran dan juga keilahian Yesus, saudara sekalian, ya. Yesus menggenapi kerinduan manusia akan kehadiran dan penyertaan Tuhan di tengah manusia yang penuh dosa. Ya, jadi Immanuel ini penting kenapa? Dia bingkainya, ya. Di awal Immanuel, Allah beserta kita. Di akhir Immanuel, ketahuilah, aku beserta kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Jadi Immanuel ini nggak boleh diremehkan dalam Matius, saudara sekalian, ya. Meskipun cuma sekali disebut, ya, ketika malaikat ngomong pada Yusuf, tapi dialah mewarnai seluruh Injil Matius dari awal sampai akhir seperti bookends, ya. Awal, akhir, Immanuel. Lihatlah, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Artinya apa? Tuhan tidak ingkar janji. Yang malaikat sampaikan, Yesus lakukan. Dia beserta kita, nggak pernah meninggalkan kita. Yang penting kita jadi saksinya, laksanakan amanat agung. Maka saudara sekalian, pada akhirnya, apa menjadi keputusan Yusuf? Ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Dia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi luar biasa, ya, tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara, Yusuf melaksanakan perintah tanpa ragu, ya. Nggak tanya lagi apa ya mimpi itu ya dari Tuhan, apa saya punya alam bawah sadar, ya. Nggak ada. Just do it. Ya, dia tak tahu itu kok. Tuhan berikan dia iman kepekaan, ya. Dan dia menghormati rencana Allah. Meskipun tinggal satu rumah, ya, tidak tidur dengan Maria. Tidak bersetubuh dengan istrinya. Tidak menjamah. 9 bulan. 9 bulan, saudara sekalian. Ya. 9 bulan sebagai suami yang sah, tidak menjamah istrinya. Kalau bukan orang yang sangat takut dan sangat menghormati Tuhan, siapa? Yusuf. Great man, saudara sekalian, ya. Godly man. Betul-betul example, ya. Dan memberi nama Yesus. Dia lakukan exactly seperti yang Tuhan minta. Nggak neko-neko, ya. Yesus ya Yesus. Dia nggak tambahin Yesus Yusuf, begitu ya. Yesus apa? Enggak, saudara sekalian, ya. Dia percaya penuh siapa Yesus, seperti yang malaikat sampaikan, anak Allah, ya. Dia penuh dengan respect. Saudara, apa implikasi buat kita, ya? Ini semua Matius tulis nggak cuma pengetahuan sejarah, ya, tapi dicatat teladan Yusuf nih buat kita loh, ya. Ketaatan Yusuf itu teladan, dan iman itu harus diwujudkan dalam tindakan. Taat, respect, menahan diri, menguasai diri, ya. Tidak menganggap ini saya punya, begitu ya. Itu milik Tuhan. Kita mesti hormati. Ya, itu mengingatkan kita juga, begitu ya. Istri-istri siapa? Istri milik kita. Itu kan milik Tuhan.
Anak tuh anak siapa? Loh, anak kita dong, orang anak biologis, tapi itu milik Tuhan. Nah, Yusuf punya sikap begitu, saudara sekalian ya. Jadi kita diingatkan, hanya karena itu ada di tangan kita, it doesn't mean it's ours. Ya, kita ini kurir. Just because something is in our hands doesn't mean it's ours. Kita tuh cuma messenger, saudara sekalian. Ya, tugas kita taat. Seperti Yusuf, ya. Dan ketaatan Yusuf luar biasa. Dipakai Tuhan, mengenapi firman Tuhan, dan rencana keselamatan. Saudara dan saya, mari kita melihat diri kita bigger than ourselves. Saya yakin kita semua punya rencana. Kalau saya udah umur segini, saya mau ke sini, mau begini, mau begini. Betul. Tapi our life is bigger than that ya. Daripada rencana kita, ada rencana Tuhan. Biar kita terus berdoa, Tuhan, pakai aku dalam rencanamu, sampai seumur hidupku menggenapi rencana dan panggilanmu yang agung. Ya, bagi kemuliaan namamu, dan keselamatan, dan berkat bagi banyak jiwa. Oke, saudara sekalian, demikian ya. Matius 1, pengantar sekaligus pasal yang pertama. Saya kira banyak silsilahnya, dan kita sudah mengcover itu, dan kisah Yusuf. Saya kembalikan pada Pak Michael ya, untuk memandu kita di sesi berikutnya. Baik, ya. Terima kasih.